Saudara Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iwan Virgiawan ditahan seusai terlibat dugaan kasus korupsi. Iwan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana APBD tahun 2021 yang telah merugikan keuangan negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Diduga uang tersebut diambil oleh yang bersangkutan karena terjerat pinjaman online. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada wartawan Bangka Post Cici Nasyanita yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Cici. Halo Nila. Cici, bisa diinformasikan untuk awal terungkapnya kasus ini, kemudian benarkah motif tersangka menggelapkan uang ini untuk membayar pinjaman online? Ya, baik. Jadi memang motif dari tersangka IV ini adalah karena terjerat pinjaman online. Dan sebenarnya IV ini berniat hanya meminjam terlebih dahulu uang negara yang sebesar 1,2 miliar untuk menutupi pinjaman online-nya yang sebenarnya dia meminjam hanya tidak sampai 500 juta. Namun tidak pada satu pinjol, ada beberapa pinjol lainnya dan juga bunganya, sehingga yang digelapkan bertotal 1,2 miliar. Namun ini belum sempat dikembalikan, sudah menjadi temuan karena kemarin tutup buku tahunan yakni APBD 2021 dan juga ini diketahui oleh pihak aparat hukum tentunya. Kemudian juga belum sempat untuk mengembalikan, beliau sudah tertangkap terlebih dahulu, seperti itu. Inilah. Modus atau cara tersangka ini untuk menggelapkan uang seperti apa informasinya, Cici? Baik, dari informasi yang kita peroleh bahwa ada uang negara yakni khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya dana ini sebenarnya untuk rumah sakit provinsi, RSUP dan juga RSJ Bangka Belitung. Namun modusnya karena beliau adalah bendahara, saat melakukan pendanaan sedikit melebihkan dan mentransfer langsung ke rekeningnya. Dan ini diketahui dilakukannya sendiri tanpa ada pihak manapun yang terlibat. Itu sudah diakuinya ke penyidik waktu penyelidikan, seperti itu inilah. Ancaman yang kemudian akan dijaratkan untuk tersangka ini apa, Cici, dan berapa tahun nanti hukumannya? Baik, tersangka ini diduga terjerat pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 Tipikor. Namun di saat pemeriksaan IV mengaku dan juga komprehensif dalam penyelidikan. Maka pihak penasihat hukumnya sendiri akan berupaya agar IV ini terjerat pada pasal 8 saja, yakni penggelapan uang negara. Mungkin diinformasikan ya, IV ini juga waktu pinjaman online ini terdesak dan juga sempat ingin bunuh diri. Itulah yang memicu dirinya untuk melakukan aksi penggelapan uang negara sebesar 1,2 miliar ini. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih Cici, wartawan Bangka Post atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, Saudara, terimpun wawancara dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau itu sudah terang-terangan, yaitu kalau itu memang sudah ditemukan oleh inspektorat pun, kita yang menyerahkan kepada aparat hukum. Ya tentunya kita serahkan kepada aparat hukum, tentunya diproses sesuai dengan aturan. Ya kami tentunya membantu juga aparat hukum kalau memang mereka dipersalahkan. Itu kurang enggak lah, dengan segala konsekuensinya. Kalau bicara uang tidak ada cukupnya bagi orang tidak beriman. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.